Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Ini kayaknya serius banget gitu ya. Relax. Nah, kita santai bilangnya ya. Serius tapi santai. Nah, Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai, ini sebagian saya sudah ada yang pernah ketemu, tapi sebagian lagi mungkin baru hari ini. Jadi, sorry ini kok sudah lari kemari. Nah, sebelum saya mulai, saya perkenalkan, nama saya Robinson Situmorang. Ini perlu dijelaskan, saya itu orang Batak asli ya, asli Batak. Bilangnya itu kan, kalau bapaknya Batak, ibunya Batak, itu berarti keturunan orang Batak kan gitu ya. Hanya saja, kalau nanti saya sudah ngomong itu dialeknya Jawa, supaya jangan bertanya-tanya, karena yang dikelon itu orang Jawa. Nah, jadi terkontaminasi. Bapak dan Ibu, satu hari ini mungkin hari yang sangat padat, karena saya diminta sama Pak Endro itu sebetulnya 2 hari. Satu hari itu khusus berbicara mengenai strategi dan metode-metode pembelajaran, dan yang kemudian 1 hari lagi itu kita berbicara PTK sampai ada latihan, kemudian dihasilkan paling tidak draft proposal. Tapi saya bilang ke Pak Endro saya bisa cuma dikasih izin 1 hari, ini gimana caranya? Kayak gitu ya. Terus monggo aja, pokoknya diatur gitu ya. Sehingga hari ini yang tadinya 2 hari kita padatkan. Nah, Bapak dan Ibu nanti akan menerima ada soft copy ya Pak Endro ya. Diberikan aja semua. Soft copy-nya itu cukup banyak, khususnya nanti di model-model pembelajarannya itu ada banyak, ada 10 bahkan 11. Tetapi mungkin itu tidak akan saya sampaikan semua, mungkin hanya ada 1-2 mungkin nanti, dan kita lihat kecukupan waktunya. Kemudian setelah break nanti siang kita masuk ke PTK-nya, dan kita mencoba menulis proposal PTK. Yang belum saya masukkan di situ ada template proposalnya. Itu nanti akan saya berikan lagi supaya nanti Bapak dan Ibu walaupun waktunya pendek tapi diharapkan bisa melanjutkan di rumah masing-masing untuk proposal PTK-nya. Nah, saya akan mulai dari strategi pembelajaran efektif dan menyenangkan. Kenapa? Karena waktu kita melakukan penelitian tindakan kelas itu sebagian besar orientasinya adalah yang berhubungan dengan cara-cara kita menyampaikan materi perkuliahan ke mahasiswa. Nah, ini di dalam konteks secara keseluruhan itu yang kita sebut dengan strategi pembelajaran. Ini mungkin Bapak dan Ibu kalau yang backgroundnya mungkin dari institusi pendidikan dulunya mungkin ya ini tidak barang aneh, tetapi kalau Bapak dan Ibu yang backgroundnya itu bukan dari pendidikan, memang masuk ke dunia pendidikan itu rada aneh. Bahkan ketemu dengan mahasiswa yang aneh-aneh juga, sehingga saya khawatir juga dosennya suatu saat tambah aneh juga kan gitu kan. Tapi mudah-mudahan tidak. Saya beri judul di sini strategi pembelajaran efektif dan menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Itu tadi yang dikatakan. Sekarang era di mana kita itu memberikan perkuliahan itu bagian dari bersenang-senang. Bukan bagian dari penderitaan gitu ya, bagian dari bersenang-senang. Sebab banyak penelitian-penelitian terbaru yang menyatakan gerbang masuknya materi ke dalam otak kita itu adalah peristiwa-peristiwa yang menyenangkan. Kalau menyakitkan itu biasanya segera dilupakan. Tapi kalau menyenangkan itu akan masuk ke memori jangka panjang. Nah, targetnya dapat menyusun strategi pembelajaran untuk mencapai setiap tujuan pembelajaran yang dirumuskan sebelumnya. Artinya tujuan-tujuan dari mata kuliah kita, tujuan-tujuan dari setiap pokok bahasan yang ada di mata kuliah kita. Nah, saya akan mulai saja. Kalau kita berbicara strategi pembelajaran, itu satu pendekatan pembelajaran sistematis terorganisir, melibatkan semua komponen pembelajaran untuk mencapai kompetensi atau tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Sebetulnya ini optimalisasi semua komponen.
Ini hak otoritas dosen. Kalau kita punya ilmu kayak siapa yang bikin Candi Prambanan itu? Roro Jonggrang ya? Bandung Bondowoso ya? Iya benar. Bandung Bondowoso, simsalabim abrakadabra, jadilah jadi gitu ya. Ya monggo. Silakan kalau Bapak dan Ibu masih punya ilmu kayak itu, simsalabim, jadilah mahasiswa ini pinter. Enggak usah diajarin juga kalau bisa, ya monggo silakan. Tapi nyatanya yang nggak bisa kan. Jadi kalau misalnya orang yang paling hebat di dunia ini memang cuma orang Indonesia. Itu kalau diperlihatkan sama orang-orang barat, ini loh satu malam jadi, itu mereka cuma geleng-geleng kepalanya nggak berhenti-berhenti tuh. Kok bisa ya? Ya bisa. Orang Indonesia kan gitu kan. Nah, saya nggak tahu apakah itu legenda atau yang sebenarnya. Ya monggo, nanti kalau Bapak dan Ibu mau menelitinya, ya teliti aja kayak gitu ya. Nah, kalau kita berbicara strategi pembelajaran, itu komponennya itu ada 4. Sehingga nanti ini yang akan kita kotak-katik waktu kita akan menyelenggarakan PTK. Jadi tidak keluar dari mana-mana. Nah, kita hanya bermain-main di kisaran strategi pembelajaran ini. Nah, yang pertama itu urutan kegiatan. Bisa saja satu materi pembelajaran itu tidak nyampe, kenapa? Yang ngajar itu nggak berurutan, semaunya. Wong belum apa-apa sudah disuruh latihan, belum apa-apa sudah dievaluasi, teorinya aja belum. Jadi nanti ada pakemnya, ada urut-urutannya, dimulai dari mana dan berhenti di mana. Kemudian komponen yang kedua itu adalah metode. Metode apa yang kita gunakan? Kemudian juga di sini media pembelajaran. Ini yang seperti yang dikatakan Pak Rektor tadi. Banyak orang yang alergi dengan PowerPoint. Kenapa? Interpretasinya sekarang sudah mulai bergeser. PowerPoint ini ibarat teh botol sosro. Apapun makanannya, minumnya teh botol sosro. Apapun materinya, pakai PowerPoint saja. Akhirnya mengajarkan keterampilan, pakai PowerPoint. Mengajarkan afektif, pakai PowerPoint. Ya nggak ketemu. Yaitu makanya banyak orang menjadi alergi dengan PowerPoint kan gitu kan. Diplesetkan jadinya kan gitu kan. Kemudian waktu. Seringkali kita mengeluh, kok materinya tidak tercapai kan gitu ya. Terus kita komplain ke bagian manajemen, kok waktunya terlalu pendek. Nah, waktunya terlalu pendek itu bagaimana sebelumnya? Apakah tidak ada pengaturan? Misalnya SKS-nya berapa kok dibilang waktunya terlalu pendek. Nah ini juga nanti akan kita lihat. Mungkin tadi dikatakan ada sosialisasi kurikulum. Pasti kurikulum kita itu sudah melakukan tinjauan ya. Sehingga tidak ada lagi misalnya mata kuliah yang seharusnya sekian SKS dipaksakan menjadi misalnya 2 SKS. Atau yang 2 SKS itu seharusnya itu kan mata kuliah 4 SKS sehingga waktunya tidak. Nah ini juga akan kita lihat. Ada kemungkinan ketidak tercapaian tujuan-tujuan mata kuliah kita karena alokasi waktu yang nggak cocok sehingga Bapak dan Ibu mau komplain kok kayaknya susah. Tapi kalau nggak dikomplain ya kita itu ribetnya setengah mati kan gitu kan. Nah ini juga akan kita lihat. Bisa saja kenapa dia diberikan 2 SKS waktunya. Bisa saja karena dia sebetulnya hanya mata kuliah yang merupakan kelanjutan dari mata kuliah tertentu. Jadi prasyaratnya sudah ada. Cuman Bapak dan Ibu tidak pernah ngeh kalau itu ada mata kuliah lanjutan. Sehingga waktu mengajarkan mata kuliah yang prasyaratnya juga diajarkan. Sehingga Bapak dan Ibu tergopo-gopo dengan waktu. Ini komponen.